Welcome back to Siput Hutan. Oke, jadi terima kasih buat Om Heri Hoki. Jadi siapa Om Heri Hoki? Om Heri Hoki ini adalah brand ambassador. Waduh, Om Heri Hoki ini bekerja di dunia bidang otomotif. Jadi buat kalian semua yang berada di Garut dan sekitarnya, ingat Toyota, cari Toyota, ingat Heri Hoki. Jadi nomor teleponnya. Oke, jadi orangnya asik banget, cukup detail dan yang pasti sabar untuk ngeladeni kalian semua yang berkebutuhan untuk cari mobil. Pokoknya ingat mobil, ingat Heri Hoki. Lokasi Garut, Jawa Barat sekitarnya. Mau beli baru, mau tukar tambah, sok aja langsung. Jadi gitu. Nah, hari ini RC-nya, jadi ini RC-nya Om Heri. Jadi kita buka dulu. Oke. Segelnya dibuka dulu. Ngek, susah. Ngek, susah juga. Waduh. Ya. Oke, jadi buat kalian semua, ini adalah RGT FC. Ini adalah RGT FC 86120. Jadi What Inside the Box kita udah pernah bahas ini. Jadi isinya apa aja semua sudah pernah kita bahas. Nah, kali ini kita akan hadir dengan video yang berbeda. Jadi kita nggak akan bahas dia. Ini latar belakang sejarah nggak ada. Jadi kita akan melihat satu demi satu. Jadi apa yang mau kita lihat? Jadi yang mau kita lihat ini cukup menarik. Jadi bukan RC-nya ya. RC-nya udah pasti menarik. Nggak mungkin nggak menarik. Oke, jadi sabar dulu. Kita akan buka satu persatu. Oke, kita jadi akan membicarakan mengenai sebutan. Jadi sebutan ini agaknya cukup meresahkan ya. Waduh, cukup meresahkan. Jadi kita mulai satu persatu ya. Ini RC-nya, manual book sama stiker ada di dalam. Di sana tadi kita nggak ngomentarin itu. Kita mau ngobrolin ini. Ini adalah konten dengan video durasi yang sangat panjang. Enggak, jadi ini konten nggak gitu panjang, ini konten nggak gitu dalam. Tapi ini konten perlu banget dibicarakan. Kenapa? Karena menurut meeting kita, waduh, kita satu tim itu ngobrolin kalau ini itu adalah sesuatu yang penting dan patut untuk dibicarakan. Ya. Oke, jadi konten kita hari ini itu ingin membicarakan masalah penyebutan. Jadi istilah atau nama lain ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Ini adalah remote. Ya, jadi as you know ini untuk mengkontrol RC ya. Jadi dari sini. Nah, remote ini bisa disebut dengan ada orang yang lama banget ngomongnya ini transmitter. Orang yang agak milenial RC ngomong ini TX ya. Jadi transmitter atau TX itu adalah remote ini. Jadi kalau ada yang bilang TX, RX, aduh apa sih TX itu ini ya sob. Kalian enggak sendiri ya. Ini adalah TX ya. Kita di sini ingin menjelaskan satu persatu. Oke. Yang kedua ini ada charger. Charger, ini ada charger itu ada adaptor ya, disebut charger. Nah, charger ini punya fungsi untuk mengisi daya baterai ya. Charger ini ada berbagai macam. Ini adalah charger basic 2S ya, menggunakan konektor namanya T-plug. Nah, balancer apa? Nanti saya jelasin di sesi baterai. Tunggu. Ini charger ya cas-casan ya.
Oke, masuk ke berikutnya. Masih segel ya, saya buka. Ini adalah spare tire atau ban cadangan. Ban cadangan itu dapat nggak dari RC Kit RTR? Kok ini ada yang dapat, ini ada yang nggak. Jadi nggak semua RC dapat ban cadangan, tapi kebetulan RGT ini dapat. Nah, menariknya ban cadangan sama ban yang dipakai sama, velgnya juga sama. Velg ini disebut dengan velg plastik bedlock. Kenapa? Karena velg ini tidak menggunakan lem. Jadi velg itu ada dua macam, ada velg yang dilem sama ada velg yang bedlock. Velg bedlock ada dua macam, bedlock plastik dan bedlock metal. Apa yang dimaksud dengan bedlock? Kalian bisa lihat video bedlock Sipututan tempo hari. Nah, jadi ini namanya velg, spare tire, ban cadangan bisa ya. Terus di sini ada beberapa tambahan. Nah, salah satunya adalah tutup velg ya, tutup roda, tutup as roda. Ini disebut orang-orang wheel cap, wheel dop ya. Ini tutup roda, itu semua sama aja. Jadi buat kalian semua yang baru ngetik, main RC Adventure kayak saya ini baru kan ngetik di forum, waduh bingung semua. Jadi jangan bingung, kita sama-sama belajar. Oke, jadi dua benda ini sudah. Lanjut kita ke RC-nya. Jadi ini RC-nya ya. Di bagian depan ya, ini namanya shackle. Ya, shackle atau anting ya terserah. Jadi kalau cari di internet, di Tokopedia, waduh, buka aja Tokopedia/Sipututan, promosi. Ini namanya shackle. Jadi shackle ini berfungsi untuk cantolan nge-winch atau buat cantolan-cantolan yang lain ya. Yang depan ini namanya front bumper alias bumper depan. Nah, bumper depan ini macam-macam. Ada yang hadir dengan plastik, ada pun yang hadir dengan metal. Pertanyaannya apakah bumper perlu diganti metal? Jawabannya perlu banget. Apa syaratnya? Apa tipsnya kalau ganti bumper metal? Jika kalian mengganti bumper metal, maka mount bumper, di sini ada mount bumper ya, adaptor pangkonnya bumper harus diganti yang metal juga. Oke. Lanjut kita akan lihat yang di atas ini. Ini namanya roof rack. Ya. Roof rack bisa dibilang roll cage, bisa dibilang roll bar. Nah, ini perlu dilurusin. Ini adalah roof rack. Kalau ada orang yang bilang roll cage, ya nggak salah, tetapi kurang tepat. Roll cage itu uratnya atau besinya itu sampai samping-samping. Ya, sampai depan-depan. Nah, ini namanya roll cage. Kalau di atas namanya roof rack. Kalau ada yang bilang roll bar, yang dimaksud roll bar adalah besi-besi pelindung yang berada di dalam kabin. Jadi, kalau di luar kabin namanya roll cage, kalau di dalam kabin namanya roll bar. Nah, roll cage umumnya hadir dengan roof rack. Jadi ya di sini kalian mesti paham. Kalau atasnya doang berarti dia roof rack. Fungsinya apa? Untuk membawa barang tambahan dan lain sebagainya. Estetika? Ya, tentu saja. Lalu di sini ada lampu. Nah, lampu ini ada yang bilang LED bar. Ya, ada yang bilang lampu sorot, ada yang bilang blur. Nah, itu semua make sense lah. Jadi masih masuk akal. Jadi karena memang lampu-lampu yang disebutin tadi itu ada di atas sini dan sebaiknya menyebutnya dengan nama LED bar. Kalau lampu belor itu buat nyari babi hutan ya, jadi di belor itu disorot gitu. Tapi kalau LED bar ya memang dia berada di atas atau di depan, fungsinya adalah sebagai penambah cahaya, jadi penambah penerangan ya, penerangan tambahan dari RC atau mobil yang menggunakan itu. Oke.
Lanjut kita lihat spion udah pada tahu. Terus ini apa? Ini adalah adaptor spare tire. Jadi kalau nyari ini ketik RC adaptor spare tire nanti keluar. Jadi di situ nanti kelihatan. Oke, kita akan tarik lagi. Nah, jadi mohon maaf buat kalian semua yang udah expert. Ini konten memang nggak jelas, cuman buat saya ini lumayan penting. Saya dan tim menganggap ini penting karena banyak orang yang kebingungan ketika mendeskripsikan sebuah benda yang dia cari, dan menurut kami itu ya agak sedikit harus dibantu ya supaya main RC nggak salah paham. Nah, tadi kita sempat copotin ya, ini ada yang namanya body clip, body pin ya, caklokan, nah, terserah. Ini namanya body clip. Jadi kalau orang bilang body clip itu ini, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk sebagai cantolan ya, atau apa ya ngomonginnya itu ya, slot ya, pengunci body dan sasis. Jadi ini namanya body clip boleh, body pin juga boleh, terserah. Lalu kita akan pindah lagi ke satu ini. Nah, kita buka. Nah, di dalam sini ya, ini ada yang namanya reflektor ya. Reflektor ini bisa disebut oleh orang-orang pemain RC zaman dahulu sebagai lem bucket, lem bucket ya. Jadi bucket lem bucket itu sama, maksudnya reflektor. Ada juga yang bilang sonar, ya itu sama. Jadi yang dimaksud adalah benda ini. Kalau beli ya, kalau cari ya seperti itu bisa. Oke, lanjut kita ke kitnya. Aduh, kok bilangnya kit? Ya, jadi ada yang bilang sasis, ada yang bilang kit, ada yang bilang rig, udah sama aja. Sasis, kit, rig itu maksudnya itu begini loh. Kalau sasis ya mungkin lebih spesifik ke sasis ya. Tapi kalau kit atau rig yang dimaksud itu ini, naked seperti ini, terbuka. Ya, di sini kita bisa sama-sama lihat. Dimulai dari yang paling atas dulu ya. Ini disebut body post. Jadi body post itu umumnya ada dua, body post depan dan body post belakang. Nah ini kenapa kok atasnya nggak ada? Karena body postnya itu di body dan dia nempel di bawah sini. Nah, ini adalah body post. Fungsinya adalah untuk mengatur ketinggian dari body itu sendiri. Dan yang kedua adalah untuk pengunci body dan sasis. Jadi tempatnya ini, tower ini namanya body post. Oke. Next kita lanjut ke bagian yang paling depan dahulu. Jika ada yang bertanya sasis, manakah sasis itu? Sasis itu adalah besi ini loh. Besi ini, jadi besi kanal C ini ya, dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, itu namanya sasis. Isinya cuma besi dua gitu doang. Di depan ada yang namanya mount bumper. Jadi ini mount bumper yang tadi saya bilang harus ganti metal kalau memang mau pakai bumper metal. Jadi mount bumper itu ada dua, mount bumper depan dan mount bumper bagian belakang. Nah, lanjut kita masuk ke kotak ini. Nah, ini kotak apa? Kotak ini namanya steering servo. Apakah steering servo itu? Steering servo itu adalah sebuah penggerak mekanisnya ya. Jadi yang menentukan dia itu belok ke kiri atau belok ke kanan menggunakan alat ini. Nah, kotakan ini namanya servo. Nah, servo ini memerintah bagian sini ya. Dari kalau kita lihat di sini, ini maaf kalau gambarnya agak kurang jelas ya. Dia menggunakan yang namanya servo horn. Jadi gini ya, ini mungkin lebih jelas ya. Ini ada besi dari servo, lengan kecil ya, jadi kayak lidah itu. Ini namanya servo horn. Ya, ini servo horn. Lalu dia punya satu tuas panjang. Wah, ini
termasuk di sebuah link. Ada yang bilang ini link servo, ada yang bilang ini steering link, ya, ada yang bilang ini link horn, sama aja. Jadi itu adalah sebuah kesatuan. Tetapi jika kita membicarakan steering link, maka umumnya steering link itu adalah dari servo horn ini tidak termasuk ya. Besi panjang ini sama besi yang panjang ini. Link yang depan yang modelnya kayak panah ini namanya steering link. Jadi dia jadi satu kesatuan. Nah, di belakangnya dua link ini ada satu link melintang. Nah, satu link melintang inilah yang disebut panhard. Dia menghubungkan gardan, ya, kita bisa lihat gardan dan sasisnya itu sendiri. Fungsinya apa? Untuk menjaga gardan dan sasis tidak melewat waktu dipaksa belok. Oke. Next kita lanjut ke dinamo. Nah, ini ada yang bilang dinamo, ada yang bilang combo, wah, banyak. Jadi di sini kita jelasin ya. Ini dinamo, ini ISC ya. Bisa dibilang combo, ya bisa. Tetapi kata combo itu biasanya identik dengan brushless, meskipun ya nggak harus brushless. Sebagai contoh, ini anggaplah ini 1060, anggaplah ya, ini 17T550. Ada orang tanya, combo apa? Kombonya pakai 1060, 550, 17T. Itu maksudnya gini loh, paketan ini. Tapi kalau brushless biasanya kan langsung jadi satu kesatuan. Kamu pakai combo apa? Oh, saya pakai Exe 2. Oh, saya pakai Mamba. Itu udah jelas. Jadi maksudnya ngeset gitu loh. Oke. Lalu ini setelah dinamo, setelah servo, di sebelah sini ini apa ini? Ini adalah shock tower. Nah, ini shock tower ya. Jadi shock tower itu ada dua, shock tower depan dan juga shock tower belakang. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tangkringan atau untuk tempatnya shock breaker itu nempel. Nah, jadi bisa diganti metal, plastik, itu terserah, opsional. Jadi umumnya benda ini difungsikan sebagai penyangga shock, selain juga penyangga body post ya. Shock tower ini biasa disebut sebagai ada yang bilang shock frame, ada yang bilang shock tower, ada yang bilang pangkon shock. Nah, itu sama aja lah maksudnya. Tapi yang paling beken adalah shock tower. Lanjut kita ke bagian yang lebih krusial dikit. Ini adalah shock breaker ya. As you know, shock breaker ini berfungsi untuk peredam kejut. Waduh, peredam kejut itu bahasa Indonesia loh. Shock breaker ini ada banyak ya tipe-tipenya. Ini ada yang bisa kita lihat, ini adalah aluminium oil shock breaker atau shock breaker udah bilang metal. Nah, ini ada spiralnya, lalu di bagian sini ada coil over. Jadi dia bisa menentukan keras atau empuknya redaman shock ini sendiri. Coil over disebut juga prelude. Nah, itu sama aja. Jadi istilah-istilahnya adalah seperti itu. Lanjut kita ke bagian sini. Nah, ini bagian apa ini? Ini bisa disebut transmission. Jadi orang nyebut ini adalah transmission gear. Ini fungsi isinya apa? Isinya gigi gear, banyak gear untuk mengalirkan tenaga putar dari dinamo atau motor masuk ke bagian tengah. Bagian tengah ini namanya apa? Bagian ini disebut transfer case. Transfer case itu ada metal, ada plastik. Nah, kalau kita ngomongin transfer case, maka ada transfer case yang reverse ataupun non reverse. Jadi secara detail nanti akan kita jelasin di video berikutnya, karena video ini hanya membahas istilah. Oke. Jadi ini transmission case, ini transfer case. Nah, ini ada bagian biru-biru ini disebut ESC, Electronic Speed Control. Ini yang memerintahin RC-nya itu untuk bergerak maju, mundur, ya, kiri atau kanan, ya. Penerima perintahnya adalah receiver. Jadi receiver menerima perintah dari siapa? Dari kita yang pegang remote atau transmitter. Jadi dari remote merintahin ini,
ini sinyalnya nyambungin ke sini, ini memerintah membagi listriknya ini mau maju, mau mundur, perlu belok atau tidak. Seperti itu. Oke, sebelum kita geser ke bagian yang lain, di sini ada baterai. Nah, baterai ini bisa kita lihat, ini adalah baterai bawaan dari RGT sendiri. Ini ada baterai 2S ya, dengan tipe nikel NiMH. Jadi bedanya apa dengan LiPo? Nanti akan ada segmennya sendiri. Nah, baterai itu punya konektor. Nah, ini konektornya. Konektor itu ada macam-macam. Kalau yang ini bisa dibilang ini T-plug, T-DIN, T-plug sama aja. Jadi sebutannya adalah T-DIN atau T-plug untuk konektor yang merah ini. Lalu di bagian bawah sini ya, ini adalah baterai tray. Jadi kalau orang tanya, ini baterai tray. Ya, ini baterai tray. Diikat dengan 2 buah strap. Oke, jadi sampai depan ini kita udah mulai paham tentang istilahnya. Lanjut, saya akan balikin dia miring begini supaya kita sama-sama bisa ngelihat dengan jelas. Oke, bagian depan. Bagian depan ini disebut gardan. Gardan itu ada 2, gardan depan dan ada gardan bagian belakang. Tipe gardan ada portal, ada straight. Pengen tahu bedanya? Lihat video kita yang lama supaya kalian tahu bedanya portal dan straight. Nah, gardan ini bisa diganti metal ataupun tetap plastik juga tidak ada masalah. Jadi, selain disebut dia gardan, dia juga disebut dengan sebutan axle. Jadi, axle dan gardan itu totali sama. Lalu ini ya, ada besi-besi panjang. Nah, besi-besi panjang ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Totalnya, ya besi panjang ini ada 8 buah. Nah, besi panjang ini disebut link. Jadi, nyebutnya link. Link itu ada banyak. Ada link pendek, ada link medium, ada link panjang. Nah, karena perbedaan yang sangat signifikan, orang biasa menyebutnya itu dengan link 313. Loh, kenapa kok 313? Karena jarak sumbu roda depan dan belakang ada di 313 cm. Jadi banyak ya, ada yang 275, ada yang 290. Jadi ketika beli link harap diperhatikan deskripsinya sehingga kalian tidak salah beli link. Takutnya mobilnya panjang pakai link yang pendek kan kesian juga, ataupun sebaliknya juga nggak enak ya. Kalau bisa pas lebih baik. Jadi ini disebut link ya. Link itu besinya ini. Kalau si pentol ini, jadi ada 2 ini, pentol depan dan belakang. Tiap-tiap link ada. Itu disebut end rod. Ada yang bilang end rod, ada yang bilang rod end, ada yang bilang mata ikan. Sama aja, tapi kita biasanya ya ngomongnya itu rod end. Jadi fungsinya apa ya? Untuk sebagai sendi putar ya, untuk dikunci di axle, dikunci di bagian-bagian yang lain. Nah, bagian ini disebut skid plate tengah. Ada yang bilang ini plate tengah ya, ini sama aja. Ini fungsinya untuk mengunci link depan dan belakang. Lalu dia juga sekarang kalau kita lihat di bagian samping ini ya, ini ada yang namanya skid plate. Nah, ini skid plate. Ada yang ngomong side armor. Nah, kalau bule-bule ngomongnya gitu. Ada yang ngomong side plate. Nah, terserah. Jadi itu maksudnya adalah bagian samping ini. Fungsinya apa? Fungsinya ya rata-rata sebagai pangkringan dari elektronik ini. Nah, bisa kita lihat. Lanjut. Ini ada benda ini. Benda ini ada 3. 1, 2, 3. Apakah ini? Orang menyebutnya kopel. Ya, jadi kopel itu yang dimaksud seperti ini. Kopel ada 2 macam. Ada kopel XVD dan CVD. Dalam video yang lalu sudah saya pernah jelasin. Nah, untuk kesempatan ini kalau kita lihat, ini adalah kopel XVD. Jadi generasi terbaru ada kopel XVD. Min plusnya bagaimana? Ada di video kopel. Jadi di situ nanti lebih jelas, lebih detail. Kopel biasa disebut juga sebagai drive shaft ya.
atau shaft. Jadi buat kalian semua yang bingung nyari benda ini, namanya kopel, drive shaft atau shaft ya. Ketik aja shaft RC, metal shaft RC, drive shaft RC, udah itu nanti ketemunya ya perkopelan. Kalau di marketplace Indonesia tulis aja kopel, KOPPEL. Oke, lanjut sampai sini. Ini ada gardan belakang dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk RC Adventure udah kita bahas. Nah, untuk kalian yang lebih jelasnya ya, ini hanya sebagai himbauan atau sekedar petunjuk, guidance lah ya, untuk mengenali sebutan-sebutan dari benda-benda ini. Kalau di tempat kalian ada sebutan-sebutan lain, bisa kalian tulis di kolom komen supaya kita semua bisa saling mengerti penyebutannya. Misalnya ada yang bilang, Om, itu namanya receiver yang di sini. Ya, ada yang bilang ini RV, ada yang bilang ini RX. Sama aja. Jadi receiver juga dikenal sebagai receiver sendiri, RX sendiri atau RV itu sama. Jadi buat kalian semua jangan bingung karena ya beberapa tempat punya penyebutan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita memahami penyebutan itu sebenarnya masih masuk akal dan termasuk kategorial yang tepat. Jadi jangan bingung. Intinya kalau kalian bingung, tanya aja ke Instagram kita. Ini dia linknya. Nah, di situ kalian boleh tanya apa aja tentang hal yang nggak kalian tahu, atau kalian bisa foto bendanya lalu kalian tanya, si Pututan ini namanya apa? Oh, nanti dijawab. Oh, ini namanya ini gitu. Nah, di setiap RC itu pasti punya beberapa spek yang berbeda-beda, tergantung dari RC yang kalian beli atau kalian bangun. Jadi banyak banget settingannya. Buat kalian semua yang bingung settingan RC, jangan khawatir. Buat kalian semua yang baru pertama kali main RC, belilah yang kit, belilah yang RTR, jangan beli yang kit atau ngerakit, nanti kalian bingung. Kenapa? Ya karena kit adalah sebuah konsep RC kosongan, nggak ada elektriknya seperti ini, ya, nggak ada remote-nya seperti ini. Dia itu ditujukan untuk mungkin RC kedua, jadi yang udah pernah punya pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi kalau sobatku semua belum punya pengalaman, sebaiknya belilah RTR. Kenapa? Ya karena RTR paling tidak repot. Kalau mau upgrade bisa partial, bisa pelan-pelan. Jadi feel free aja. Oke sob, jadi itulah beberapa penyebutan RC, part-part RC yang bisa saya jelasin di segmen pendek ini. Ya, semoga konten ini bisa membantu kita semua untuk mengerti dunia per RC adventurean dengan lebih baik. Oke, buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Tulis saja di situ, jangan malu, di sini kita sama-sama belajar. Mohon maaf jika ada salah penulisan nama atau penyebutan. Data ini kami himpun dari beberapa sobat-sobat yang sudah sering bertukar informasi dengan kita tentunya. Jadi banyak yang menyebutkan itu kita listing dan kita generalisasi, kita rangkum, kita bikinkan seperti ini. Bukan bermaksud untuk menghina daerah kalian atau ngejekin kalian salah nyebutin, bukan. Di sini kami hanya ingin mensatukan sebuah pandangan sehingga meminimalisir yang tadinya itu salah paham atau salah persepsi. Karena kalau salah persepsi juga nggak enak ya. Mobilnya rusak, butuh spare part, nanti dibeli malah salah, tambah nggak karu-karuan. Terima kasih yang udah nonton. Pastiin kalian juga melakukan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu informasi ini berguna buat mereka. Dan tentu saja sharing itu penting buat growth kami. Terima kasih and bye-bye.